Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 35B. Di sini kami akan membahas tentang tugas RBL kami tentang hukum Bernoulli yang berjudul Air Mancur Heron Tanpa Listrik. Sebelum masuk penjelasannya, kenalan sama anggotanya dulu yuk. Yang pertama ada Patricia Nomisaragi dengan NIM 12118100005 dari program studi biologi. Yang kedua ada Aura Pungki Wulandari dengan NIM 12118100015 dari program studi biologi. Yang ketiga ada Cindy Aulia dengan NIM 12118100010 dari program studi biologi. Yang keempat ada Riza Rianti dengan NIM 1212631 dari program studi farmasi. Yang kelima ada Dewi Haryati dengan NIM 12118100014 dari program studi biologi. Dan yang terakhir ada Aina Ramadini dengan NIM 12118100002 dari program studi biologi. Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak, di mana hukum Bernoulli membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida tersebut untuk massa jenis yang tetap. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetis per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran. Pada pipa yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka besaran persamaan fluida yang mengalir dari pipa yang lebih tinggi ke pipa yang lebih rendah adalah sebagai berikut. P1 ditambah rho V1 kuadrat ditambah H1 rho G sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat ditambah H2 rho G, yaitu keterangannya P1 sama dengan tekanan pada pipa 1 tinggi, P2 sama dengan tekanan pada pipa 2 rendah, rho sama dengan massa jenis fluida, V1 sama dengan kecepatan fluida pada pipa 1, V2 sama dengan kecepatan fluida pada pipa 2, H1 sama dengan ketinggian pipa 1, H2 sama dengan ketinggian pipa 2. Air mancur bangau atau yang disebut juga air mancur heron menggunakan prinsip Bernoulli sebagai operasinya. Air mancur ini sering dipelajari sebagai bahan pembelajaran prinsip Bernoulli. Untuk membuat air mancur ini membutuhkan 3 botol bekas, 3 buah sedotan, 6 tutup botol, pemotong atau gunting, dan lem tembak. Air mancur yang dibuat dikatakan berhasil jika air dapat mengalir melalui pancuran. Nozzle dengan koil membutuhkan perbedaan tekanan cairan yang lebih besar untuk menciptakan efek pancuran yang sempurna. Setelah dilakukan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa cara kerja air mancur bangau merupakan salah satu bentuk penghematan energi, di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kecepatan air yang memancar tergantung pada perbedaan tekanan cairan antara botol air di air mancur bangau.
Keunikan dan kekurangan dari air mancur Heron. Keunikannya yaitu air mancur Heron dapat bekerja tanpa listrik sehingga dapat menghemat energi yang ada serta dapat menghemat biaya. Kekurangannya yaitu air pancuran dalam alat ini tidak terlalu tinggi pancurannya dikarenakan sedotan yang digunakan dalam pembuatan alat terlalu kecil sehingga tekanan yang dihasilkan mengakibatkan air yang memancur kurang sempurna. Kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa air mancur Heron dapat bekerja dengan energi aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dari air yang ditambahkan pada botol dan berubah menjadi energi kinetik menggerakkan air untuk naik menuju sedotan yang berada di atas. Efek pancuran air yang baik pada air mancur Heron dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara botol paling dasar, botol yang berada di tengah, dan botol yang berada di atas. Saran pengembangannya yang pertama, pada saat merekatkan sedotan dengan botol menggunakan lem tembak, proses pengelemannya harus dilakukan dengan tepat sampai sambungannya tertutup sempurna dan tidak menyisakan celah sedikit pun agar tidak ada air yang keluar. Yang kedua, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun karena jika terjadi kebocoran pada botol dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk sehingga tekanan yang ada di dalam botol tidak seimbang dan sedotan yang digunakan dalam botol tersebut harus sesuai panjangnya. Hal ini mengakibatkan air yang mancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancur sama sekali. Yang ketiga, air mancur Heron menerapkan sistem hidrolik sehingga alat dan teknis pembuatannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka air tidak akan mengalir. Yang keempat, air yang berada di tabung harus benar-benar penuh. Angin yang masuk juga bisa menjadi faktor kegagalan.